Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Endrian. Jadi saya di sini dan teman-teman saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang ramalan penjualan menggunakan Lead Square, yang mana kami menjelaskan peramalan penjualan toko ikan mas Duta Jaya. Nama-nama anggotanya, yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Endrian, kemudian ada Sofian, kemudian ada Egi Yodaswara. Nah, peramalan atau kegiatan peramalan disebut juga proyeksi atau prediksi yang dilakukan oleh hampir setiap orang, baik itu pelaku bisnis, pejabat pemerintah, atau orang awam. Topik yang diprediksi pun sangat bervariasi, dari sekedar skor pertandingan bola, tingkat hujan di sebuah daerah, pemenang sebuah kegiatan pilkada, sampai tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas. Hal ini dapat difahami karena sebuah perusahaan pada umumnya ada dalam sebuah lingkungan usaha yang dinamis dan sering berubah dengan cepat. Jika dilihat dari jangka waktu ramalan yang telah disusun, maka ramalan dapat dibedakan menjadi 3 menurut Murahaltawati 2009, yaitu short term forecasting, peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk menyusun peramalan yang jangka waktunya harian hingga setiap jam. Kemudian ada mid term forecasting, peramalan jangka menengah, yaitu peramalan yang dilakukan untuk menyusun peramalan jangka waktunya mingguan hingga bulanan. Dan yang ketiga, long term forecasting, peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk menyusun peramalan yang jangka waktunya bulanan hingga tahunan. Nah, jadi kami dari kelompok kami, toko ikan mas Duta Jaya, mau mencoba menghitung sebuah peramalan. Nah, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Karena peramalan itu ya tadi ya, ada harian atau jam, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Nah, berikut foto atau dokumentasi dari hasil tugas kami bersama dari toko Duta Jaya dari penjualan ikan. Alamatnya ada di Jalan Raya Telagasari, Kosambi, Kecamatan Kelari, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Nomor teleponnya 0812 2936 23693. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi untuk teman-teman yang mau atau mempunyai hobi dalam perikanan, mau coba mengembangkan ikan atau mau jual beli ikan, bisa langsung datang ke toko Duta Jaya. Nah, rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama, bagaimana cara menghitung peramalan. Yang kedua, apakah peramalan bisa menjadi acuan untuk membuat anggaran. Yang ketiga, apakah peramalan bisa dilakukan dengan jangka waktu pendek. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peramalan bisa digunakan untuk jangka pendek. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menghitung peramalan. Kemudian, penelitian ini untuk menghitung efektivitas peramalan bisnis. Nah, jadi dari rumusan masalah dan tujuannya ini, nah jadi dari toko Duta Jaya ini kami coba menghitung sebuah peramalan bisnis, apakah menguntungkan untuk diteruskan atau malah sebaliknya. Nah, jadi dari peramalan itu sendiri nantinya bisa ketemu hasilnya ya. Dari lingkungan sekitar itu, apakah masyarakat itu banyak mempunyai minat hobi di dunia perikanan.
Jenis peramalan. Peramalan ekonomi. Kebutuhan yang ada dalam siklus tersebut ialah prediksi inflasi, kebutuhan uang, dana untuk mendirikan perusahaan, dan indikator planning ke depannya. Pada umumnya jenis-jenis peramalan menurut Heiser dan Rader. Nah, tadi ya sudah saya sampaikan. Juga peramalan teknologi. Nah, peramalan teknologi mengamati kemajuan suatu produk baru yang efektif dan efisien agar membantu suatu pabrik. Kemudian peramalan permintaan. Perusahaan atau layanan perusahaan dan produk adalah suatu hal yang pasti dalam peramalan permintaan. Sistem penjualan, pengendalian produksi, kapasitas perencanaan, keuangan SDM, dan pemasaran adalah suatu aspek dalam peramalan penjualan. Nah, jadi dari 3 poin ini semuanya itu sangat-sangat dibutuhkan ya dalam sebuah usaha atau perusahaan. Nah, apalagi kita mempunyai sebuah perusahaan atau usaha, pasti kita mempunyai seorang atau beberapa karyawan yang mana nantinya kita harus bisa membuat mereka itu bisa merasa nyaman. Jangan sampai tidak merasa nyaman. Dari segi kompensasinya kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka atau yang kita bisa berikan kepada mereka. Nanti untuk slide berikutnya akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Suara. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Hendrian, yaitu metode. Metode terbagi beberapa poin. Yang pertama, Square merupakan metode yang digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Metode ini digunakan untuk menemukan garis paling sesuai dalam peramalan data pada waktu yang akan datang dengan menggunakan data-data sebelumnya. Rumus persamaan metode kuadrat terkecil sebagai berikut: Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan sigma Y atau N, B sama dengan sigma XY dalam kurung sigma X2 dengan syarat sigma X sama dengan 0. Metode selanjutnya yaitu metode momen. Metode momen digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A, B plus B dalam kurung X. Perbedaan dengan metode trend semi effect terletak pada pemberian skor X. Pada metode ini skor X dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Fungsi persamaan metode momen adalah Y sama dengan A plus BX, di mana sigma Y sama dengan NA plus B sigma X, dan sigma XE sama dengan AX sigma X plus B sigma X2. Selanjutnya yaitu metode parabola kuadrat tren eksponensial. Metode penramalan yang digunakan untuk memproyeksi data historis ke arah garis lengkung yang berbentuk parabola. Adapun fungsi persamaan para metode parabola kuadrat adalah Y sama dengan B X plus C dalam kurung 2 terikat A titik potong sumbu Y, B plus kemiringan regresi X variabel bebas N plus sama dengan jumlah data. Selanjutnya yaitu standar kesalahan. Standar kesalahan peramalan digunakan untuk menentukan dari dua metode tersebut. Metode yang mana paling sesuai dengan perusahaan. Nilai SKP yang terkecil akan menunjukkan bahwa peramalan yang disusun mendekati kesesuaian. Selanjutnya yaitu objek penelitian adalah masalah atau isu problem yang dibahas, diteliti, dan diselidiki dalam riset sosial. Dari definisi ini kita dapat segera melihat bahwa subjek penelitian memiliki bidang aplikasi yang luas dalam kaitannya dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data. Menurut pendapat Sugiono, observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia. Proses dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung menemukan
fakta-fakta di lapangan. Prosedur penelitian. Penelitian kualitatif biasanya didesain secara longgar, tidak ketat sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan. Terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif, yaitu tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Jadwal penelitian ini dimulai dari awal bulan Desember tepatnya sampai ke minggu keempat atau di akhir bulan Desember tahun 2021. Di sini ada pembahasan ini adalah data dari penjualan per pieces yang dihitung dalam sepekan. Ada dari Januari sampai dengan Desember. Nah, peramalan untuk pekan ke-6 dan sampai 9 Februari 2022 adalah sebanyak 55. Sementara untuk pekan ke-7 di Februari 2022 sebanyak 64. Pekan ke-8 di Februari 2022 adalah 74, dan yang terakhir peramalan di akhir Februari sebanyak 83. Jadi total peramalan penjualan pada bulan Februari 2022 yaitu sebanyak 276 pieces. Kesimpulan, peramalan penjualan adalah dasar dari segala jenis perencanaan, di mana hal ini sangat diperlukan untuk lingkungan yang tidak stabil, yaitu menjembatani antara sistem dengan lingkungan dengan metode peramalan kuadrat terkecil. Merupakan metode yang digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Metode ini digunakan untuk menemukan garis paling sesuai dalam peramalan data pada waktu yang akan datang dengan menggunakan data-data sebelumnya. Penjualan ikan pada bulan Februari 2021 sebanyak 380 pieces. Sedangkan dalam hasil peramalan untuk bulan Februari 2022 sebanyak 276 pieces. Hasil peramalan ini mengalami penurunan karena dilihat dari persamaan dari tren data. Hasil peramalan bisa menjadi acuan untuk menentukan target produksi karena perhitungan data tersebut diambil dari hasil penjualan sebelumnya. Dan juga hasil perhitungan dilihat dari persamaan tren pada data yang ada. Peramalan ini juga bisa digunakan untuk jangka panjang, sehingga bisa digunakan untuk membuat rencana jangka panjang yang lebih akurat.